Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia organisasi, manajemen maupun dunia kerja secara umum, yaitu peran koordinasi dan rentang manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Kenapa topik ini penting? Karena sebesar dan secanggih apapun sebuah organisasi, tanpa koordinasi yang baik dan tanpa rentang manajemen yang tepat, organisasi itu akan menjadi lambat, boros, dan penuh konflik. Dan ini sering terjadi dalam organisasi nyata. Jadi mari kita bahas lebih mendalam dan runtut. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap organisasi dituntut untuk bergerak cepat dan memiliki daya saing yang tinggi. Persaingan antar perusahaan, lembaga maupun instansi pemerintah semakin ketat dan kompetitif. Efisiensi operasional dan kinerja organisasi yang unggul bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi menjadi kebutuhan utama agar organisasi bisa bertahan. Namun sayangnya, semakin besar sebuah organisasi, justru semakin besar pula tantangan yang dihadapi. Ada banyak masalah internal, yaitu seperti miskomunikasi antar unit, ego sektoral, tumpang tindih pekerjaan, proses pengembalian keputusan yang lambat, dan birokrasi yang tidak efektif. Masalah-masalah tersebut muncul karena organisasi tidak mampu mengatur koordinasi dengan baik, atau karena struktur manajemennya tidak sesuai. Misalnya, seorang manajer mengawasi terlalu banyak bawahan sehingga pengawasan tidak efektif, atau sebaliknya, struktur terlalu banyak lapisan sehingga birokrasi jadi panjang. Inilah alasan mengapa koordinasi dan rentang manajemen menjadi elemen yang sangat penting dan harus dirancang dengan tepat agar organisasi bisa berjalan secara efisien dan responsif terhadap perusahaan. Apa itu koordinasi? Koordinasi pada dasarnya adalah proses menyatukan berbagai aktivitas dalam organisasi agar semuanya berjalan harmonis menuju tujuan yang sama. Beberapa ahli juga menjelaskan, salah satunya adalah Ismail Solihin, menyatakan bahwa penggabungan upaya yang terkoordinasi akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibanding bekerja sendiri-sendiri. Begitu juga Handoko menjelaskan bahwa koordinasi adalah proses integrasi tujuan dan kegiatan antar departemen agar organisasi bekerja efektif dan efisien. Jadi koordinasi adalah jembatan yang memastikan bahwa setiap bagian organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak secara terpadu. Masalah-masalah dalam koordinasi. Dalam praktiknya, koordinasi tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang sering muncul. Antara lain, yang pertama, ketidakpastian lingkungan. Organisasi sering menghadapi perubahan pasar, teknologi, dan regulasi yang cepat. Kondisi ini membuat perencanaan sulit dilakukan dan unit-unit harus saling menyesuaikan diri, yang otomatis membuat koordinasi lebih kompleks. Kedua, komunikasi tidak efektif. Informasi bisa terlambat, tidak lengkap, atau diteruskan secara salah. Ini menyebabkan miskomunikasi yang kemudian menghambat kerja antar unit. Ketiga, rentang manajemen tidak sesuai. Jika seorang manajer memiliki terlalu banyak bawahan, ia akan kewalahan. Tapi jika bawahan terlalu sedikit, birokrasi bisa menjadi terlalu gemuk dan lambat. 4. Ego sektoral. Kadang setiap unit punya kepentingan sendiri. Sering terjadi bagian keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM tidak sinkron karena masing-masing punya prioritas berbeda. 5. Tidak ada standarisasi prosedur. Jika tiap unit punya cara kerja yang berbeda, hasilnya tidak akan sinkron. Tanpa SOP yang jelas, koordinasi akan sulit dilakukan. Semua masalah ini menunjukkan bahwa koordinasi bukan hal sederhana, melainkan proses yang perlu dirancang secara matang. Tipe-tipe koordinasi. Menurut Hasibuan, koordinasi terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, koordinasi vertikal. Koordinasi dari atasan ke bawahan. Tipe ini lebih mudah dilakukan karena atasan punya otoritas untuk mengarahkan, memberi instruksi, bahkan memberi sanksi. Yang kedua, koordinasi horizontal. Koordinasi antar pegawai atau departemen yang posisinya setara. Ini biasanya lebih sulit karena tidak ada hubungan hierarki langsung, sehingga sangat bergantung pada komunikasi, kerjasama, dan pemahaman tujuan bersama. Organisasi yang efektif harus mampu menjalankan kedua tipe koordinasi ini dengan seimbang. Indikator koordinasi yang efektif. Suatu organisasi dapat dikatakan memiliki koordinasi yang baik jika memenuhi beberapa indikator penting, yaitu keselarasan tujuan antar unit, efisiensi waktu dan biaya ditandai berkurangnya duplikasi pekerjaan, kualitas output meningkat karena aktivitas setiap bagian saling terintegrasi,
respon cepat terhadap perubahan, misalnya perubahan kebijakan atau permintaan pasar. Keputusan stakeholder meningkat, baik internal maupun eksternal. Kinerja organisasi meningkat secara keseluruhan, seperti dari sisi produktivitas dan inovasi. Konflik dan hambatan operasional berkurang. Jika indikator-indikator ini terpenuhi, maka koordinasi dapat dikatakan berjalan efektif. Apa itu rentang manajemen? Rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat diawasi secara langsung oleh manajer. Kemudian menurut beberapa ahli Handoko menyatakan rentang manajemen menentukan seberapa efektif pengawasan dapat dilakukan. Siagian menyebutkan rentang kendali sebagai jumlah bawahan yang dapat dipimpin tanpa mengurangi efektivitas. Rentang manajemen yang terlalu luas menyebabkan kontrol lemah, sementara rentang yang terlalu sempit menyebabkan organisasi menjadi terlalu bertingkat dan biokratis. Faktor-faktor penentu rentang manajemen. Ada beberapa faktor yang menentukan apakah rentang manajemen sebaiknya luas atau sempit. Yang pertama, kesamaan fungsi tugas. Jika tugas bawahan serupa atau tidak terlalu kompleks, rentang bisa lebih luas. Kemudian yang kedua, lokasi geografis. Bawahan yang berada dekat secara fisik lebih mudah diawasi. Ketiga, tingkat kebutuhan pengawasan langsung. Jika pekerjaan berisiko tinggi, rentang harus dipersempit. Keempat, kebutuhan koordinasi antar bawahan. Semakin banyak koordinasi yang dibutuhkan, semakin kecil rentangnya. Kelima, kejelasan prosedur kerja. SOP yang jelas membuat pengawasan bisa lebih longgar. Yang terakhir, adanya bantuan teknologi dan sistem informasi. Dengan teknologi manajemen, rentang bisa diperluas karena manajer terbantu dalam monitoring. Penentu rentang manajemen yang tepat sangat mempengaruhi kecepatan kerja, efektivitas kepemimpinan, dan biaya administrasi organisasi. Hubungan dan sinergi keduanya. Koordinasi dan rentang manajemen adalah dua elemen yang berhubungan erat. Jika koordinasi buruk, rentang manajemen seluas apapun tidak akan efektif. Jika rentang manajemen terlalu luas, koordinasi akan terganggu. Dan jika rentang terlalu sempit, organisasi menjadi lambat dan terlalu birokratis. Jika organisasi harus memastikan bahwa rentang manajemen yang ditentukan sesuai dengan kemampuan koordinasi yang tersedia, termasuk teknologi, SOP, dan kualitas sumber daya manusianya. Dengan sinergi yang tepat, organisasi dapat beroperasi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih responsif. Baik, untuk menutup pembahasan kali ini ada beberapa poin penting. Koordinasi memastikan seluruh aktivitas dalam organisasi berjalan searah, harmonis, dan efisien. Rentang manajemen menentukan seberapa efektif seorang manajer dapat memimpin bawahannya. Kedua aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Koordinasi yang baik dan rentang manajemen yang optimal akan meningkatkan kelancaran komunikasi, meminimalkan konflik, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja organisasi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.